Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang analisis korelasi Pearson dan Spearman. Mata kuliah Statistika Penelitian yang diampu oleh Bapak Indra Mustafa MPDI. Selanjutnya mari kita simak video berikut ini. Pengertian korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linier antara dua variabel ataupun lebih. Analisis korelasi pertama kali dikembangkan oleh Carl Pearson pada tahun 1900. Di dalam teknik analisis korelasi, hubungan antara dua variabel hanya mengenal hubungan searah atau hubungan secara linier saja. Misalnya, tinggi badan menyebabkan berat badannya bertambah. Tetapi berat badannya bertambah, jika berat badannya bertambah, belum tentu menyebabkan tinggi badannya bertambah pula. Sehingga dari contoh tersebut dapat diketahui dan dapat kita pahami bahwa analisis korelasi dikenal penyebab dan akibatnya. Kemudian tujuan analisis korelasi secara umum, baik korelasi Pearson atau Spearman. Tujuan yang pertama yakni melihat tingkat kekuatan atau tingkat keeratan hubungan antar dua variabel. Kemudian tujuan yang kedua, melihat apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Kemudian yang ketiga, melihat arah jenis hubungan dua variabel. Selanjutnya yaitu uji Pearson Product Moment. Yang dimaksud dengan uji Pearson Product Moment adalah salah satu dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan dua variabel. Hubungan dua variabel ini yang berskala, interval, ataupun rasio. Jadi yang masuk atau yang memenuhi kriteria untuk diuji korelasi itu hanyalah variabel yang berskala, interval, dan juga rasio. Dimana dengan uji ini akan mengembalikan nilai koefisien korelasi yang nilainya berkisar antara min 1, 0, dan 1. Nilai min 1 artinya terdapat korelasi negatif yang sempurna. Kemudian nilai 0 artinya tidak ada korelasi. Dan nilai 1 berarti ada korelasi positif yang sempurna. Rentang dari koefisien korelasi yang berkisar antara min 1, 0, dan juga 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila semakin mendekati nilai 1 atau min 1, maka hubungan makin erat. Sedangkan jika semakin mendekati 0, maka hubungan semakin lemah. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang rumus uji Pearson. Bisa dilihat sebagai berikut. Keterangan RxY, koefisien korelasi R Pearson. N, jumlah sampel atau observasi. X, variabel bebas atau variabel pertama. Y, variabel terikat atau variabel kedua. Pengujian lanjutan untuk menentukan apakah koefisien korelasi yang didapat bisa digunakan untuk generasi atau mewakili populasi. Maka digunakan uji signifikansi dari uji P. Maka nilai R Pearson yang didapat digunakan untuk menghitung nilai T hitung. Berikut adalah rumusnya. Bisa dilihat sebagai berikut. Nilai T hitung yang didapat nantinya kita bandingkan dengan nilai T tabel. Apabila T hitung T tabel, maka derajat kepercayaan tertentu, misal 90%, maka berarti signifikan atau bermakna. Contoh koefisien korelasi Pearson Product Moment, interval koefisien, dan tingkat hubungan 0,80 sampai 1000 sangat kuat, 0,60 sampai 0,799 yaitu kuat, 0,40 sampai 0,599 cukup kuat, 0,20 sampai 0,399 rendah, 0,00 sampai 0,199 sangat rendah. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh nilai koefisien korelasi uji Pearson Product Moment dan makna keeratannya dalam sebuah analisis statistik atau analisis data di atas adalah nilai koefisien kosong sama dengan tidak ada hubungan sama sekali
dalam kurung jarang terjadi. Nilai koefisien 1 sama dengan hubungan sempurna, dalam kurung jarang terjadi. Nilai koefisien kurang dari 0 sama dengan kurang dari 0,2 sama adalah hubungan sangat rendah atau sangat lemah. Nilai koefisien 0,2 sama dengan kurang dari 0,4 sama dengan hubungan rendah atau lemah. Nilai koefisien 0,4 sama dengan kurang dari 0,6 hubungan cukup besar atau cukup kuat. Nilai koefisien 0,6 sama dengan kurang dari 0,8 hubungan besar atau kuat. Nilai koefisien 0,8 sama dengan 1 adalah hubungan sangat besar atau sangat kuat. Nilai negatif berarti menentukan arah hubungan. Misal koefisien korelasi antara penghasil dan berat badan min 0,5 artinya semakin tinggi nilai penghasilan seseorang, maka semakin rendah berat badan dengan besar keeratan hubungan sebesar 0,5 atau cukup kuat. Selanjutnya, pengertian korelasi Spearman. Korelasi rank Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau menguji signifikasi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal. Korelasi ranking Spearman adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menguji dugaan tentang adanya hubungan antara variabel apabila data berskala ordinal dalam kurung ranking. Metode korelasi ranking Spearman adalah metode yang digunakan untuk skala ordinal atau ranking dan bebas distribusi non parametrik. Nilai korelasi ranking Spearman berada di antara min 1 sampai dengan 1. Apabila nilai korelasi yang didapatkan 0, maka hubungan antara variabel Y dan X yang dibangun tidak memiliki korelasi. Selanjutnya, responden yang memberikan aksi eksklusif berdasarkan faktor pre-post natal jumlah terbesar didapatkan pada kelompok yang sering mendapatkan kunjungan ASI dalam kurung 14,7%, primipara dalam kurung 18,0%, tidak memiliki riwayat penyulit lataksi dalam kurung 18,7%, melakukan antenatal care dalam kurung ANC ke dokter sebanyak 21,3%, riwayat persalinan normal sebanyak 21,3%. Bisa dilihat dari di PPT di tabel sebelah, mungkin contoh. Terima kasih. Dalam menentukan tingkat kekuatan hubungan antar variabel, kita dapat berpedoman pada nilai koefisien korelasi yang merupakan hasil output SPSS dengan ketentuan, yaitu yang pertama, nilai koefisien korelasi sebesar 0,00 sampai 0,25 sama dengan hubungan sangat lemah. Yang kedua, nilai koefisien korelasi sebesar 0,26 sampai 0,50 sama dengan hubungan cukup. Yang ketiga, nilai koefisien korelasi sebesar 0,51 sampai 0,75 sama dengan hubungan kuat. Yang keempat, nilai koefisien korelasi sebesar 0,76 sampai 0,99 sama dengan hubungan sangat kuat. Yang kelima, nilai koefisien korelasi sebesar 1,00 hubungan sempurna. Selanjutnya, uji korelasi Spearman secara manual. Jika dilakukan secara manual, maka tata tertib melakukan uji korelasi Spearman adalah 1. Jumlahkan skor item-item di tiap variabel untuk mendapatkan skor total variabel. Misalnya, cari skor total variabel X dengan menotalkan item-item variabel X. Yang kedua, lakukan rangkaian skor total X dan ranking skor total Y. Yang ketiga, cari nilai D yaitu selisih Rx sampai Ry. Yang keempat, cari nilai D2 yaitu kuadrat D.
saja, saya Rahmadian Mahalil akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Agar lebih mudah, kerjakan dengan Excel dan buat saja tabel seperti yang terdapat di bawah ini. Kita akan menjumlahkan item variabel X pertama sampai item variabel X yang ke N. Dan total variabel X ini adalah 65. Lanjut, kita akan menjumlahkan item variabel Y pertama sampai item variabel Y yang ke N. Dan total dari variabel Y sendiri adalah 50. Ini kita akan menjumlahkan ranking X dan ranking Y. Dan hasilnya itu adalah 1. Kemudian kita akan mencari nilai D atau selisih dari Rx dan Rb dan D kuadrat, dan hasilnya adalah 0. Setelah data dihitung dalam tabel, maka masukkan ke dalam rumus uji korelasi Spearman. Rumusnya sebagai berikut. Rs sama dengan 1 min 6 dikali sigma dikali D kuadrat bagi N dikali N kuadrat min 1 sama dengan 1 min 6 dikali 2129 didapat dari total kami di atas dibagi 30, jadi 30 dan hasil dari responden dikali 30 kuadrat min 1 sama dengan 1 min 12.750 bagi 30 dikali 900 min 1 sama dengan 1 min 12.750 dibagi 30.299 dan hasilnya itu sama dengan 0,47. Dengan demikian, korelasi Spearman atau RS, variabel X dan variabel Y dalam contoh adalah 0,47. Nilai korelasi Spearman hitungan ini atau RS lalu dibandingkan dengan Spearman tabel atau RS tabel. Keputusan diambil dari perbandingan tersebut. Jika RS lebih dari RS tabel, H0 ditolak dan H1 diterima. Jika RS hitungan lebih kurang dari sama dengan RS tabel, H0 diterima dan H1 ditolak. Pengambilan keputusan dari contoh di atas adalah karena RS hitungan lebih dari RS tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.